Mempelajari sebuah kawasan hutan tidak sekedar menyaksikan pohon-pohon besar dengan beraneka ragam jenis tumbuhan dan satwanya, tetapi juga harus mengamati setiap tingkatan atau stratifikasi dari hutan itu sendiri. Tidak terlalu mempedulikan lantai hutan karena kita terlalu fokus dengan pohon-pohon besar, kanopi atau tajuk yang rindang, serta suara-suara satwa yang sangat terdengar alami. Tapi lantai hutan punya peranan penting dalam proses ekologi. Beberapa tumbuhan merambat yang lahir di lantai hutan juga potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman hias. Contohnya ada jenis-jenis dari genus Scindapsus seperti Scindapsus pictus dan Scindapsus trubii. Scindapsus menjadi tumbuhan arwid yang paling populer saat ini selain alocasia dan caladium yang sedang booming dan sangat digemari oleh para kaum ibu penggemar tanaman hias pemula. Scindapsus merupakan tumbuhan berbunga dari famili Araceae. Sama halnya dengan alocasia dan colocasia yang sedang booming saat ini sebagai tanaman hias. Hidup dari Scindapsus ini menyebar pada lantai-lantai hutan, dan apabila sulurnya sudah memanjang, maka akan memanjat pada batang-batang kayu yang memungkinkan. Scindapsus trubii dan Scindapsus pictus merupakan dua jenis yang paling populer di kalangan penggemar tanaman hias saat ini karena variasi dan ornamental warna daunnya sangat menarik untuk dijadikan tanaman hias. Ini habitatnya Scindapsus. Scindapsus ini termasuk famili Araceae atau jenis arwid juga, tetapi kondisi hidupnya itu memanjat, bukan seperti alocasia ataupun colocasia, tetapi lebih banyak memanjat pohon-pohon yang terutama yang memiliki tekstur kasar, termasuk pohon mati juga. Kemudian mulai tumbuhnya itu di lantai hutan, kemudian memanjang, akhirnya memanjat di sekitar-sekitar batang kayu yang memungkinkan untuk dipanjat. Masih dari spesies Scindapsus trubii, di perdagangan tanaman hias disebut Scindapsus moonlight atau cahaya bulan. Nah, ini juga termasuk yang unik dan sangat eksotik karena ada variegata di atas daunnya seperti cahaya bulan, maka dikenal dengan istilah Scindapsus moonlight. Ini tumbuhan ini sangat langka dan jarang sekali. Ini Scindapsus khas dari Kalimantan. Jenis Scindapsus berikutnya yang juga populer sebagai tanaman hias adalah Scindapsus pictus, dan yang di video ini adalah Scindapsus pictus
exotica. Nah, disebut Scindapsus pictus karena corak daunnya seperti digambar, dilukis atau dicat, sehingga sangat ornamental, dan ini cukup disenangi oleh para penggemar tanaman hias pemula, terutama ibu-ibu, karena sangat mudah untuk membudidayakan. Cukup memotong sulurnya, kemudian memberinya media, dalam waktu dekat akan tumbuh. Berikutnya ada jenis Scindapsus pictus yang di perdagangan tanaman hias dikategorikan sebagai Scindapsus silver lady. Kalau diamati secara seksama, ini ada perbedaan corak dengan yang exotica, di mana warna silver lebih dominan dibanding warna hijau yang menjadi dasar daun. Pembudidayaannya cukup sederhana dengan mengambil sulurnya, kemudian memberikannya media berupa kompos ataupun serasah, lalu menutupnya dengan lumut. Nah, pada saat sulur sudah semakin panjang, bisa dijuntaikan dalam pot-pot gantung ataupun dengan memasang turus. Nah, ini termasuk aroid yang mudah sekali untuk dibudidayakan. Ini bisa kita lihat sulur yang berkembang dari indukan yang bisa dipotong untuk dijadikan tanaman hias. Nah, mengapa jenis ini sangat populer? Karena jenis-jenis dari famili Araceae atau aroid itu sangat mudah tumbuh. Masih dari spesies Scindapsus pictus, ini di perdagangan tanaman hias ada yang mengkategorikan sebagai Scindapsus jet satin atau Scindapsus velvet. Beginilah cara penggemar tanaman hias membudidayakan Scindapsus. Ada yang menggunakan turus seperti ini pada saat sulur-sulur dari Scindapsus sudah mulai memanjang. Atau menjuntaikannya pada pot-pot gantung seperti ini. Nah, pada saat sulurnya makin menjuntai ke bawah dan kelihatan eksotik. Terima kasih Flora Borneo atas giveaway-nya. Terima kasih Flora Borneo atas giveaway-nya. Terima kasih Flora Borneo atas giveaway-nya. Inilah beberapa kekayaan hutan Kalimantan yang bisa kita manfaatkan secara lestari supaya kita bisa menikmatinya secara berkelanjutan. Apabila dieksploitasi secara besar-besaran tanpa perlakuan budidaya dan pembinaan habitatnya di lapangan, maka dalam waktu dekat jenis-jenis potensial ini akan musnah dari hutan Kalimantan dan dinyatakan punah di kemudian hari.